Orang yang hebat bukanlah orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan sehingga ditakuti oleh orang banyak. Orang yang hebat adalah ia yang tahu dan berani mengakui kesalahannya diri sendiri. Nah, ini teman-teman salah satu quote yang tak baca pagi ini dari barusan aku baru buka buku ya. Buka buku tentang nih berani berubah. Bagi teman-teman yang mau baca juga, silahkan aja dicekidot keranjang kiri bawahnya di TikTok affiliate saya. Lah kok promosi ya? Di sini bukan promosi kawanku, tapi kalau mau ya silahkan ya. Ini aku lagi jualan buku nih guys. Teman-temanku yang di sini, nah aku tuh dari dulu sebenarnya tuh seneng banget baca buku. Karena basically-nya saya tuh nggak bisa ngomong, basically saya tuh nggak punya temen, basically-nya tuh susah mempunyai teman, dan pelarian saya menemukan pelarian kehidupan gitu. Pencarian saya masuk ke area buku. Jadi saya seneng banget beli buku. Saya nggak punya kemana-mana, beli buku baca gitu. Salah satu buku yang sering saya baca ya tentunya tentang entrepreneurship, pengembangan diri, terus bagaimana supaya saya ini bisa punya teman banyak, banyak juga enggak, tapi punya berani aja, punya PD berani gitu. Apalagi kalau udah ngomong di public speaking depan orang segala macam. Sampai satu titik entah kenapa saya tuh seneng banget kalau motivasi orang, ngomporin orang gitu. Dan saya merasa kayak kehappyan gitu, bukan untuk merasa saya diakuin bahwa saya jago, enggak, tapi saat orang bisa bertumbuh, saat orang bisa berubah kebaikan, saat orang lihat sukses, itu saya nggak tahu, rasa seneng aja, happy gitu, ke bawah sampai saat ini. Dan ini alhamdulillah setelah sekian lama saya tuh kemampuan minat saya tuh turun drastis teman-teman. Apa kebanyakan main sosmed ya, kebanyakan main TikTok, apa main yang lain, apa nonton itu jadi males, nggak tahu deh, kayak hilang gitu hawanya itu gitu. Terus saya mencari-cari lagi, terus tiba-tiba saya jualan juga kan. Kemarin tuh saya iseng, saya ngajukan sampel ke tokonya, dan alhamdulillah di-approve 3 buku. Salah satu ini pun juga belum saya baca tuntas ya teman-teman, karena dengan kesibukan segala macamnya. Tapi membaca quote gini aja udah, wah iya keren juga ya. Kadang-kadang kan ya lali, lupa gitu. Sifat-sifat baik yang memunculkan kepribadian seseorang dalam kehidupan, contohnya nih, bijaksana. Kebijaksanaan adalah anugerah istimewa Tuhan. Kebijaksanaan menjadi tiang kehidupan utama dalam membentuk kepribadian yang bernilai tinggi dan makin baik. Untuk menjadi seseorang yang bijaksana, kita bisa melakukan beberapa cara berikut. Bersiap dan tidak terburu-buru. Terus apa lagi? Cerdas atau cerdik. Cerdik dan licik tentu berbeda, guys. Kecerdikan memiliki konotasi yang jauh lebih positif daripada kelicikan. Untuk jelasnya, baca bukunya. 3. Berilmu dan berpengalaman luas. Ilmu dan pengalaman luas memberikan pengetahuan yang relatif banyak terhadap seseorang. Orang bijak menggunakan ilmu dan pengalaman yang dimilikinya untuk tindakan atas apa yang menimpanya. Wah, jadi ya ini benar juga ya. Kadang kita jujurnya kurang ilmu ya. Kayak TikTok ini kenapa sih kok misalkan saya nggak bertumbuhnya lambat banget, pelan, gagal lagi, salah lagi ya, karena kurang ilmu ya, bener juga ya. Berpegang teguh pada pendirian dan prinsip. Nah, sesuai yang dikatakan di atas, orang yang bijaksana akan memiliki pendirian yang teguh. Ia tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Ya karena sudah tahu ilmunya, ngelihat ilmunya, dia nggak goyang. Bijak artinya itu. Toleransi berbeda dengan pelin-pelan. Toleransi lebih kepada penghargaan terhadap perbedaan. Jika pelin-pelan mengikuti tren tanpa mengerti tujuan dan yang pasti, maka toleransi adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan tanpa memandang buruk nilai perbedaan orang tersebut. Bener juga ya. Cerdas atau cerdik. Nah, ini apa meneh iki? Kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh manajemen perasaan yang baik. Artinya seseorang yang mudah tersulut emosi sangat sulit memiliki kecerdasan sebab hati dan pikirannya sudah dikuasai oleh marah. Nah, ini teman-teman ya. Kalista Dara juga nih. Kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh manajemen perasaan yang baik. Wih, ini cerdas itu berarti emotional intelligence-nya kudunya tinggi ya. Pengaturan emosi ya. Jujur kadang-kadang kan saya sendiri, wah kalau udah tersulut,
meledak ya. Orang yang memiliki ketenangan diri, manajemen perasaannya akan baik dan pikiran yang jernih dalam menghadapi segala situasi menunjukkan bahwa ia memiliki kecerdasan yang cukup. Usahakanlah menampilkan daya tarik positif pada diri agar memunculkan kesan positif pada hati orang lain. Wah, keren juga nih trik-triknya. Berani. Apa arti berani? Apakah berani mengajak berkelahi siapa saja atau berani melakukan apapun tanpa memiliki rasa takut? Saat kita menghadapi orang berhasil melompat dan ketinggian, kita menganggap orang itu berani. Kita tidak tahu bahwa sesungguhnya ia juga ketakutan. Saat mendapati orang bisa menaklukkan binatang buas sementara kita saja ketakutan mendekati binatang buas, kita mengatakan bahwa orang itu berani. Secara harfiah, berani berarti tidak takut. Berani artinya memiliki hati yang mantap dan percaya terhadap diri sendiri dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Jadi, tidak hanya prajurit di medan perang yang harus berani. Tidak hanya nelayan dengan perahu kecil dalam menghadapi gelombang besar yang harus berani. Semua manusia harus berani menjalani kehidupan sesuai susah atau senang akan dihadapinya dengan rasa percaya diri yang besar. Nah, ini mental ini perlu ya teman-teman dalam belajar affiliate TikTok ini. Gagal, salah, kena banned, kena shadow ban, kena NR, not rekomendasi, hadapi dengan gagah berani. Tapi satu lagi, dengan riang gembira, jangan stres. Wah, tidak mudah memang. Dan bagi teman-teman yang mau menguatkan diri, sekali lagi silahkan aja nih, cekidot bukunya, check out di keranjang kiri bawah ya, TikTokku. Atau sempat ya silahkan kalau mau ikut jualan juga monggo. Intinya ini kayaknya buku bagus juga ya, buat penguat diri, buat nambah mental kita, dan bisa kadang-kadang kita tuh baca gini apa ngingetin kita udah merasa jago segala pas baca, oh iya ya, kadang-kadang di otak kita ada yang kelupaan, oh ini loh gitu. Oke teman-teman, itu cerita pagi ini sambil rada-rada ngoleng-ngoleng dikit karena tadi bangunnya jam 2 pagian dan ini sepertinya sudah mesti memejamkan mata lagi sebentar untuk melanjutkan berkarya sebisanya. See you teman-teman, salam cair selalu untuk teman-temanku yang TikTok affiliate. Terima kasih yang masih tetap banyak yang komentar, yang subscribe dan like. Ini moga detik-detik menuju monet iklannya sudah mendekat. Karena tak cek pagi ini sudah 4.000 kurang 12 jam tayang aja. 12 jam tayang itu ngitung biar nggak tahu. Pokoknya 4.000 jam tayang. Tinggal sisa 12 jam tayang. Siapa tahu hari ini monet, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. See you next video, bye-bye.